Okay, so welcome to the class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, or good evening, everyone. Selamat datang teman-teman di kelas English for Academic Reading. Today, we're going to continue our discussion about another element of a journal article. Last week, we learned about an element which is methodology. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana mengidentifikasi elemen-elemen yang ada di dalam metode penelitian. So, research methodology. A short recap. A methodology actually consists of what kind of research was done, jenis penelitiannya apa, and then how the research was done, bagaimana penelitian itu dilaksanakan from the beginning until the end, when the researcher get the results of the data. Jadi alur dari hulu ke hilir dari penelitian yang tersedia. That's about methodology. Now we're going to move on to the next element, which is results and discussion. Results and discussion itself is actually presenting about the implication or the findings of the researcher after doing the methodology. Jadi dalam bagian ini, in this section, result and discussion, ini menjabarkan tentang apa saja yang ditemukan oleh si peneliti setelah melakukan penelitian yang menggunakan metode penelitian yang sudah disebutkan sebelumnya. So it's giving you the results and also the findings and also the discussion. Now, to understand about results and discussion, we actually have a video here that you can access through your Lensa account. Teman-teman bisa akses video tersebut melalui Lensa account teman-teman. Nanti mungkin bisa ditonton sendiri because I think this is quite detailed. Jadi cukup detail ya nanti supaya tidak nge-lag and this is going to be very convenient supaya nyaman gitu untuk teman-teman tonton. You can just watch that by yourself. But if I can actually make some summary, kalau aku bisa membuat ringkasan gitu ya dari apa yang ada di dalam video ini, well, we can actually see what is actually results, what is actually discussion from this PowerPoint. Ini hanya garis besarnya aja, tapi yang lebih jelasnya lagi, you can go to the link that I have attached yang ada di sini, yang sudah dicantumkan di sini, so you can go to the YouTube channel and you can watch and learn about findings, results, discussion, and also the the conclusion if it's from the video. But now we're going to focus on results and discussion. Nah, seperti yang sudah aku mention tadi, bahwa yang ada di sini adalah semacam ringkasan dari apa yang ada di sini. So it's not that complete, but it can actually give you some picture, sebuah gambaran sedikit gitu ya tentang apa yang dimaksud dengan result and discussion. This chapter is actually consisting two main parts. Ada dua bagian yang penting ya teman-teman. The first one is result. So what does actually result section provide? Sebenarnya apa sih bagian result itu menyediakan informasi tentang apa sih result dalam sebuah penelitian itu? Okay, results in a journal article actually where the author talk about what they found in their research study. Ya. Jadi menceritakan tentang apa yang mereka temukan dalam penelitian yang dia lakukan gitu ya. And most scholarly articles will have a section labeled results or findings. Jadi dalam sebuah jurnal artikel itu biasanya judulnya bisa results, bisa juga findings, tergantung dari tatanan dari si penerbit jurnal artikelnya. Tapi kebanyakan menggunakan results atau findings.
Jadi intinya adalah result talk about what they found in the research study. Apa yang mereka temukan di dalam penelitian tersebut. Nah, apa sih sebenarnya yang mereka temukan dan apa yang mereka masukkan ke dalam bagian ini? Well, in the result section, the authors present the major findings of their study. Jadi mereka hanya memberikan hasil-hasil secara garis besar gitu ya. So it's the major findings, penemuan secara garis besar, and both in the text of the article and in multiple tables, charts, and graphics. Jadi mereka biasanya merepresentasikan penemuan secara umumnya tersebut digambarkan dengan tulisan, ringkasan gitu, atau mungkin bisa menggunakan juga tabel, menggunakan charts, mungkin menggunakan diagram gitu ya, atau menggunakan gambar. Misalnya ada gambar peta atau mungkin gambar USG atau mungkin dari gambar X-ray gitu atau sinar ultraviolet. Was it not X-ray is something like ini ya, Ronsen, something like that. So you can find the major findings in the result section in the form of text of the article, sebuah tulisan atau tabel-tabel, biasanya diringkas dalam tabel-tabel atau dalam bentuk diagram, charts, and graphics. Graphics itu bisa dalam bentuk 3 dimensi, X-ray, dan lain-lain. And since graphics may contain information not explicitly stated in the text of article, they need to be studied carefully for a complete understanding of the results. So this section also generally includes a detailed breakdown of the demographic of the subject studied. Nah, karena gambar-gambar yang ditunjukkan untuk merepresentasikan major findings tersebut mungkin saja tidak memberikan hasil eksplisit gitu ya. So tabel-tabel dan juga gambar-gambar tersebut harus dipelajari atau harus dipahami secara lebih komprehensif atau lebih teliti gitu ya. Nah, di dalamnya nanti biasanya si penulis akan memberikan semacam deskripsi sedikit on how to read, dengan bagaimana membaca si findings yang dia gambarkan melalui ya misalnya tabel atau diagram atau gambar misalnya seperti itu. Jadi ada penjelasan secara singkat bagaimana membacanya dan bagaimana menginterpretasinya. So it's just like a very short summary and very short guidance on how to read the data. Nah, itu tentang result. Jadi yang bisa kita garis bawahi adalah in result section we actually find some major findings of the study. Kita menemukan penemuan atau hasil penelitian secara umum yang ada di dalam penelitian yang kamu baca. So it's the major findings yang bisa ditemukan secara umum, bisa ditemukan secara banyak gitu ya. And for the other section, which is the discussion section, it actually consists of the interpretation of the major findings. Jadi dalam discussion itu isinya adalah semacam penjelasannya gitu ya, penjelasan tentang result yang sudah didapatkan atau sudah dimention sebelumnya. Kalau di result tadi di sini hanya disebutkan penemuannya A, B, C, D, E, sampai Z, misalnya seperti itu. And in discussion section, bagian discussion ini adalah bagian di mana si peneliti itu menerjemahkan atau menjelaskan hasil yang dia dapatkan, yang sudah dia sebut sebelumnya tadi. Okay. The authors interpret the major findings of the study and explain their significance. Tidak hanya menjabarkan penemuan yang dia sebutkan di bagian sebelumnya, tapi si penulis juga memberikan penjelasan tentang kebermanfaatan dari hasil penelitian yang dia dapatkan through this discussion section, melalui bagian discussion ini. Ya, dalam discussion section, they may compare the results of their study with work previously done by other researchers. Dalam bagian ini juga
mungkin juga si peneliti ini bisa juga memberikan comparison, perbandingan antara apa yang dia kerjakan pada penelitian ini dan penelitian yang sudah ada. Itu juga mungkin untuk dimasukkan. And the researchers indicate how their study sheds new light on the problem described in the introduction. Jadi dia menegaskan kembali gitu ya, bahwa apa yang dia temukan melalui penelitian ini itu memberikan gambaran atau insights atau semacam khasanah baru untuk problem atau permasalahan yang dibahas di dalam bagian introduction. Nah, jadi hasilnya tersebut dia bisa memberikan influence, dia bisa memberikan pengaruh juga ya terhadap the new light on the problem described in the introduction. Lalu selanjutnya, after that, the discussion section should be read carefully, as sometimes your interpretation of the data will differ from that of the others. Nah, dalam membaca discussion ini, teman-teman harus membaca isinya secara hati-hati. So you have to read that carefully, because sometimes the interpretation that you have is different from the interpretation of the authors of the study itself. Jadi mungkin akan berbeda interpretasinya antara kamu sebagai pembaca dan juga si penulisnya itu sendiri. Jadi harus hati-hati ya dalam membaca interpretasinya. The authors may speculate about the broader meaning of the results and offer direction for future research. Di dalam sebuah discussion section ini, si penulis itu sering memberikan disclaimer gitu ya. Sering memberikan disclaimer bahwa dalam penelitian ini bisa diartikan hasil penelitian ini bisa diartikan dengan berbagai macam perspektif, dan juga dia sebagai penulis yang humble gitu ya, dan open to discussion. That person or the authors, orang peneliti tersebut juga ingin mengajak peneliti atau pembaca dari penelitian dia untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi terkait tentang topik that person is writing about. Jadi mereka memberikan disclaimer gitu ya tentang bahwa hasil penelitian ini mungkin bisa diterjemahkan secara berbeda, dan juga it depends on the perspective of the readers themselves. And also the authors offer directions for future research. Jadi dia memberikan encouragement, memberikan dorongan untuk pembaca atau peneliti-peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian atau mengembangkan penelitian yang sudah dia lakukan sebelumnya. That's what is actually essential to be included in discussion section. And finally, another thing that is very important to be included in discussion section is that the authors will have to discuss any limitation to the study as well as possible sources of bias. Oke, maksudnya di sini apa? Dalam sebuah discussion section, si peneliti ini akan juga memberikan penjelasan bahwa terdapat batasan-batasan penelitian yang dia ambil gitu ya, supaya penelitiannya tidak overlap and also overwhelming for the readers. Ya. Dan dia juga mungkin memberikan disclaimer juga bahwa ada beberapa faktor-faktor tertentu yang bisa membuat hasil penelitian ini menjadi bias gitu. So a good author or a good researcher has to show about their limitation, bahwa memberikan limitation itu it doesn't mean that the research is not good, but it shows that this research is open to be developed. Jadi dia secara humble untuk menjelaskan bahwa
penelitian ini masih bisa dikembangkan lagi secara lebih komprehensif, for example. Okay. So, so in result and discussion section, we actually have two parts which are essential. The first one is result, and the second one is discussion section. Biasanya dalam sebuah penelitian itu tergantung dari penerbit si jurnal artikelnya. Maksudnya gimana, Miss? Nah, terkadang result and discussion itu dipisah gitu ya, result sendiri, discussion sendiri, tapi juga banyak penerbit dari jurnal artikel yang menjadikan satu bagian result and discussion. Jadi jangan bingung gitu ya untuk melihat, Miss kok ini resultnya and discussion-nya dijadikan satu. Nah, itu bisa saja because result can be separated from discussion as well as result can also be blended with discussion. Miss, kalau dipisahkan udah kelihatan ya result yang mana, discussion yang mana. Nah, itu sudah terlihat. Kalau misalnya dicampur, cara bedainnya gimana, Miss? So, how to differentiate which one is the result and which one is the discussion? Nah, result itu biasanya dalam bentuk poin-poin kalimat di awal gitu ya. Kalimat penemuan yang menjelaskan ide pokok dari paragraf yang dia jelaskan. Misalnya, aku ingin menjelaskan tentang apa ya? Hasil dari survei tentang penggunaan smartphone misalnya. Nah, in my research dalam penelitianku, aku menemukan bahwa misalnya 70% orang Indonesia menggunakan smartphone berbasis Android misalnya seperti itu. Itu adalah result atau penemuan yang secara umumnya yang aku dapatkan dari penelitianku. That's the result. Nah, itu adalah ibaratnya ini ya, apa ide pokoknya. Jadi result itu kalau misalnya bagiannya dijadikan satu dengan discussion, dia akan berupa ide pokok dan dia akan muncul di awal-awal kalimat dari sebuah paragraf. And the discussion will come to the next sentences after the first or the second sentences. Jadi itu kayak kalimat penjelasnya gitu. Jadi itu cara membedakan result and discussion kalau memang bagiannya dijadikan satu. Result and discussion tidak dipisah. Tapi kalau dipisah, it's very easy because result is something that is very general, sesuatu hasil yang secara umum, and the discussion is talking about the explanation atau penjelasan atau interpretasi dari result of the study. Gitu teman-teman. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, you can actually go to this video. And this is 17 minutes video, 17 menit videonya. Jadi nanti silahkan ditonton secara seksama. Mungkin bisa mencatat apa saja yang penting dari si video yang kamu tonton ini. Nah, kalau bisa diringkas, so we can actually see the content of results and discussion through this PowerPoint. Okay, that's about results and discussion, the concept of results and discussion. Jadi, results and discussion itu adalah hasil dari penelitian yang mengaplikasikan metode yang sudah dijabarkan di bagian sebelumnya. Nah, ini hasilnya. Ini hasil dari penggunaan metode penelitian dan teori-teori yang sudah dimasukkan ke dalam metodologi yang minggu lalu kita pelajari. Jadi ini intinya adalah menjelaskan tentang hasil penelitian. Result itu adalah poin-poin yang didapat atau hasil penelitian secara garis besar. Discussion itu adalah bagian penjelasannya. Nah, gampangnya seperti itu. And now it's time for you to read and find the elements of
journal articles, research and discussion. Ya. Sekarang waktunya teman-teman untuk belajar bersama untuk mencari isi dari findings and discussion from a journal article. On your lensa, di lensanya teman-teman di meeting 7 result and discussion, you have two different links. Di sini ada 2 link berbeda, yang satu biru, yang satu merah. We go to the blue first. Kita ke yang bagian biru dulu, teman-teman. So here you have an assignment. Teman-teman memiliki sebuah tugas gitu ya, dan ini tugas kelompok. Nanti silahkan berkumpul bersama kelompoknya. And I want you to read the following article, and you have to tell the class what the main findings are and the main discussion which are implicitly taken up in the paper. Ya, jadi di sini teman-teman sudah diberikan satu jurnal artikel yang nanti silahkan teman-teman diskusikan bersama kelompoknya. And you have to find which ones are the results, hasil dari penelitiannya apa, dan juga mana saja yang termasuk dari discussion. Gini teman-teman. So the title of the paper is Adolescent Fathers Experience in Indonesia, a Qualitative Study. Ya, judul penelitiannya ini. Nanti teman-teman silahkan saja langsung mencari hasilnya apa saja dan juga discussionnya seperti apa di halaman 203, this one, until 207. Dari 203 sampai 207. Jadi dari bagian ini, results until the discussion that stops before the summary and recommendation. Yang berhenti sampai sebelum bagian ini. Jadi sampai sini ya. Silahkan nanti dibaca bersama teman-teman kelompoknya, resultnya apa aja, dan discussion-nya seperti apa. Nanti silahkan dicari dan disimpulkan sendiri ya, sesuai dengan apa yang teman-teman baca. And this assignment is a group work, jadi nanti silahkan diskusi bersama kelompoknya, dan nanti mengumpulkannya secara kelompok saja perwakilan. Jadi terserah siapa yang mengirimkan. So one group will have to send me your analysis about this journal article. Jadi nanti salah satu dari teman-teman silakan upload the results of your discussion about this journal article. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk PDF ya teman-teman. Jadi silahkan dikirim melalui lensa. Lalu yang selanjutnya teman-teman, the second one is this one. Seperti biasa, kita berprogres setiap minggu, and this week you have to identify results and discussion section in the chosen articles. Jadi ini seperti biasa teman-teman, satu orang tetap mengirim satu sesuai dengan artikel yang kamu pilih. Dan silahkan identifikasi apa saja yang menjadi hasil dari penelitian dan apa saja yang menjadi discussion-nya, diskusinya seperti apa gitu ya. Lalu setelah itu, seperti biasa, you have to write down 10 vocabularies and their meaning in bahasa Indonesia. Supaya apa? Supaya perbendaharaan kata teman-teman juga semakin banyak. Begitu. Jadi ini tetap boleh diskusi dengan temannya, tapi mengumpulkannya tetap sendiri-sendiri seperti biasa ya. Tapi kalau yang berlabel biru ini, silahkan nanti mengumpulkan perwakilan saja, satu kelompok satu. About results and discussion.
Well, I think that's all about the results and discussion. It's not something complicated, but it's kind of tricky, agak tricky sebenarnya teman-teman, karena terkadang penulis itu menulisnya tidak dengan cara eksplisit, tidak terang-terangan, tapi melalui something implicit. So that's the challenge. Jadi coba dulu untuk menganalisa, and if you have any questions, if you have problem related to identifying results and discussion, you can drop some questions through WhatsApp group. Okay, I think that's all for today. Thank you so much for joining this recorded presentation. So I'll see you next week after the midterm test. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so let's call it a day. Thank you so much for coming to today's class. See ya.